kesel gitu. Betul, kesel banget gitu. Dia hanya mempertontonkan, dan saya akan laporkan dia polisi nih, bahwa apa yang dilakukan dengan cara menurut saya ini seolah-olah Badi, Makassar, Bugis. Emang dia mau kita di sini? Hei Enzo, kamu mau orang? Gayamu itu loh, setengah saya. Kau minta maaf lah, gak usah ketemu saya, minta maaf aja. Ya 3 hari lah. Dia nggak klarifikasi, cabut itu omongannya. Dia tanya, apa maksud hajar? Hajar itu LSM saya, hukum jamin rakyat. Kalian tahu kan, kalau kita teriak apa? Hajar, pukul kan? Pembela kaum lemah. Apa mau tonton? Kalau saya ada bermasalah dengan dia, pasti jaga-jaga kita. Tapi dia merasa nggak ada masalah, tapi bukan cerita. Saya anggap dia lagi main-main nih, main-main aja gitu. Bukan gara-gara takut sama dia, nggak pernah bicara, nggak pernah ngomong sama dia kok. Tapi memang kalimat katanya sombong banget gitu. Sampai orang tua saya aja saya keberatan. Hat, belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya oke lah, kita hormat. Tapi setelah saya sadari kayak saya dihipnotis. Ada apa? Oh, lu ngamuk di rumah gue. Lu bilang kau ini gini. Orang datang ke rumah saya tiba-tiba ngomong gini, katanya kau mau pukul saya, silakan pukul saya tidak akan membalas, saya nggak lapor polisi. Baru ada satu orang di dunia ini datang ngomong kita di rumah gitu, terus kita pukul. Nggak mungkin dong, etika ini menyangkut etika. Jadi saya melihat, ya kalau kesimpulan judul malam itu adalah pertemuan bukan orang yang berotak, hanya orang yang berotot. Nah ini saya ini terganggu banget ngurus ngurus lagi berjuang pembela kaum lemah. Kok jadi orang yang kita harus ucapin terima kasih jadi membuat atraksi dengan saya gitu. Jadi saya minta teman-teman paham lah. Ya. Saya tersinggung banget. Densu tidak minta maaf dan tidak klarifikasi ke umum. Aku laporin. Jadi Agus sekarang ditolak oleh BPJS Rumah Sakit Cipto, harus dananya dibayar. Tadi yang bayar Krisna ya? Iya. Tadi Krisna yang bayar melalui Gigi. Untuk komunikasi kita sudah mengupayakan segala cara, mulai dari telepon, WhatsApp, kita sudah memberikan surat ke rumahnya gitu terkait pengobatan yang seharusnya dijalani, tapi belum ada respon sampai saat ini. Jadi Agus sejak Nopi roadshow ke TV-TV, kemudian dia menggunakan 150 pengacara, jadi udah nggak ada komunikasi, hanya ada surat. Suratnya, Gus, uang ini fokus untuk pengobatan, itu aja. Ya, dan kalau sudah menyadari sudah ribut berantem gini, udah nggak ada lagi istilah bagaimana kami mau datang kalau Agus nggak ngangkat telepon. Ya gimana uang di kamu, harga diri. Ya pemirsa, uang kalian tuh di Nopi. Jadi itu hanya permainan mereka saja. Dengan mereka mengambil uang itu adalah merupakan satu itikat yang tidak baik, itikat buruk. Mulutnya manis. Enggak lah, nggak perlu kecewa. Namanya kebaikan kan, yang penting kita jalani aja. Kalau emang nanti seperti apa orangnya, sudah risiko kita. Ya tetap kita ke poin utama adalah Mas Agus, kalau bisa lakukan pengobatan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Karena kan dia harus operasi kelopak mata. Setelah itu untuk pembentukan bola matanya dan lain-lain masih banyak yang harus dilakukan. Tapi kita kembalikan lagi, kita pun punya keterbatasan. Kalau dia tidak mau, ya itu adalah hak dia. Untuk case-nya Bapak Agus Halim, kami sudah clear, artinya sesuai peraturan Perpres ya, Perpres nomor 59 tahun 2024. Bahwasannya hal-hal yang tidak dijamin, yaitu tadi penganiayaan, kecelakaan, tindakan terorisme dan lain-lain itu tidak dijamin. Jadi jangan lagi bilang Agus sombong, Agus nggak butuh uang itu, Agus butuh uang itu. Makanya itu kita lagi perjuangkan. Makanya kita laporin diperas, ditakut-takutin. Kalau kita main ambil nggak akan ada, yang ada kita dipermalukan. Kemarin ngomong ini udah bukan hak Agus, karena Agus sudah menyerahkan sukarela. Tapi bukti yang kita dapat itu ditakut-takutin, baik teror telepon maupun ada bukti WA.
Dan di TV kelihatan. Agus kenapa kemarin sambil bersujud-sujud kaki di muka Novi? Ya itu waktu pas di rumahnya minta maaf karena itu kesalahan masalah yang dia upload itu, dia suruh Agus mengakuin yang di-uploadnya semua itu menyatakan kebenaran gitu, tapi Agus kan nggak benar itu semuanya gitu. Ya udahlah, mau gimana, namanya kita ini sama dia, ya udah Agus minta maaf. Jadi bukan Agus ini baik jahat sama orang yang tidak baik, yang baik, bukannya tidak berterima kasih. Laporan Nikita Mirzani untuk memberikan perlindungan dan untuk mendapatkan keadilan atas anaknya yang menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak di bawah umur. Jadi kalau itu saya pikir harusnya gini ya, itu namanya saksi yang meringankan. Niki selalu tahu apa yang saya lakukan. Seperti contoh hari ini saya mendatangkan saksi dari luar negeri. Niki tahu. Niki ke Polres. Tadi ada pemeriksaan, saya bawa saksi, saya jemput tadi. Saya jemput saksinya, saya bawa ke Polres. Dia diperiksa dari jam sebelum dohor. Setelah itu saya sholat dohor. Seingat saya sih asar ya selesai. Saksi yang dari luar negeri. Yang jelas saksi ini saya jemput dan dia adalah memang dari luar negeri. Setelah dia mendapatkan izin dari ayahnya, dia datang. Niki tahu. Niki juga tahu jam berapa dia diperiksa, tahu. Niki juga tahu dia sudah pulang, tahu. Karena semua saya laporkan kepada Niki. Karena Niki orang yang memberikan kuasa, yang mempercayai saya sebagai advokat. Saksi semua lancar, hebat semuanya pokoknya, alhamdulillah. Tadi juga ada bukti baru. Ya pokoknya lancar lah. Terima kasih, Niki juga mau ngucapin buat saksi-saksi yang tidak Niki bisa sebutkan namanya karena masih diamankan di mana Bu? LPSK. Terima kasih banyak, pokoknya sudah membantu, terima kasih. Dari kasus yang dilaporkan oleh NM, ini dari penyidik sudah memeriksa 16 orang saksi. Ya, mulai dari NM, kemudian yang saksi-saksi yang sudah di dalam penyelidikan, kita minta saksi, ya, kemudian sekarang masuk penyidikan juga sudah kita minta BAP kembali, ya, berita acara pemeriksaan. Dari keterangan saksi, penyidik sudah memeriksa 16 orang, ya, dari kemarin, ya, dari penyelidikan, kemudian dari tahap penyidikan sudah 16 orang yang dimintain keterangan.